Penatua Betulia. Yudit 8. Yudit pun mendengar tentang celaan rakyat terhadap para pemimpin kota, karena rakyat tawar hati akibat kekurangan air. Dia pun mendengar pula tentang segala sesuatunya yang telah dikatakan Uzia kepada rakyat, yaitu bagaimana Uzia bersumpah kepada mereka akan menyerahkan kota itu kepada bangsa Asyur sehabis tempo 5 hari. Maka Yudit mengutus dayangnya yang mengurus segala miliknya untuk memanggil Hapris dan Harmis, orang tua-tua kotanya. Setelah mereka datang kepadanya, maka Yudit berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku ini, hai pemimpin-pemimpin penduduk Betulia. Memang tidak tepatlah apa yang telah kamu katakan pada hari ini di hadapan rakyat. Kalian telah angkat sumpah demi Tuhan, dan kamu telah mengatakan bahwa kamu akan menyerahkan kota ini kepada musuh-musuhnya, apabila Gusti dalam hari-hari ini tidak memberikan pertolongan kepada kamu. Siapa gerangan kamu ini, maka kamu sampai mencobai Tuhan pada hari ini, serta menaruh diri kamu di atas Tuhan di tengah-tengah anak-anak manusia. Masakan kamu hendak menguji Gusti yang Maha Kuasa? Kamu tak pernah mengerti apa-apa. Sebab lubuk hati manusia saja tak dapat kamu selami, dan pikiran-pikiran sanubarinya tak dapat kamu mengertinya. Mana boleh kamu mau menyelidiki Tuhan yang membuat segala-galanya, mengenal budinya serta memahami pikirannya? Sekali-kali tidak, saudara-saudara. Janganlah memurkakan Gusti, Tuhan kita. Sebab sekiranya Gusti tidak mau menolong dalam tempo 5 hari ini, namun Dia mampu juga melindungi kita pada masa yang dikehendakinya, atau membasmi kita di hadapan para musuh kita. Janganlah menuntut jaminan mengenai keputusan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan tidak dapat diancam seperti manusia, dan tidak dapat disuruh sebagaimana anak manusia disuruh. Maka dari itu hendaknya kita menantikan penyelamatan daripadanya sambil mohon pertolongan kepadanya bagi kita. Sebab tidak ada semasa umur hidup kita ini, dan sekarang pun tidak ada pula suku maupun keluarga, bangsa atau kota satu pun di tengah-tengah kita, yang menyembah dewa buatan tangan, sebagaimana halnya di masa yang lampau. Dari sebab itulah maka nenek moyang kita diserahkan kepada pedang, dirampasi dan ditimpa malapetaka besar dari pihak para musuh kita. Tetapi kita ini tidak mengenal Tuhan lainnya kecuali Dia. Maka dari itu kita berharap, bahwa Tuhan tidak akan menghina kita ataupun salah seorang dari keturunan kita. Jika kita membiarkan diri kita direbut, niscaya seluruh Yudea pun akan direbut pula. Bait suci kita akan dijarah, dan dengan darah kita sendiri kita harus bertanggung jawab atas pencemarannya. Pembunuhan saudara-saudara kita, pembuangan seluruh isi negeri dan pemunahan milik pusaka kita akan ditanggungkan ke atas kepala kita di tengah-tengah bangsa-bangsa di mana kita akan menjadi budak. Kita akan menjadi batu sandungan dan orang terhina bagi mereka yang akan memiliki kita. Sebab perbudakan kita tidak membawa untung, melainkan Gusti, Tuhan kita, akan membuatnya menjadi nista belaka. Makanya, saudara-saudara, baiklah kita membuktikan kepada saudara-saudara kita, bahwa nyawa mereka boleh digantungkannya kepada kita dan bahwa yang tersuci pun, yakni bait Allah dan mezbah, dapat disandarkan pada kita ini. Oleh karena semuanya itu maka hendaklah kita bersyukur kepada Gusti, Tuhan kita, yang mencobai kita seperti juga nenek moyang kita telah dicobai olehnya. Ingatlah akan apa yang telah diperbuatnya kepada Abraham dan bagaimana Ishak telah dicobainya, dan ingatlah pula akan apa yang telah terjadi dengan Yakub di Mesopotamia Syria, ketika Yakub menggembalakan domba-domba Laban, pamannya. Memang sebagaimana nenek moyang kita itu telah dibesut oleh Tuhan guna menguji hati mereka, demikian pun kita ini tidak dihukum olehnya. Sebab orang-orang yang dekat kepadanya didera oleh Gusti sebagai peringatan. Lalu berkatalah Uzia kepada Yudit, semuanya yang kau ucapkan itu kau katakan dengan hati yang baik, dan tidak ada seorang pun akan membantah perkataanmu itu. Sebab bukan baru sekarang ini saja kebijaksanaanmu kentara sekali, tetapi sudah sejak permulaan umur hidupmu seluruh rakyat mengenal pengertianmu, sebagaimana perasaan hatimu pun baik pula adanya. Akan tetapi rakyat sangat kehausan, dan kami dipaksa untuk berbuat sebagaimana yang telah kami katakan kepada rakyat,
dan terpaksa kami mengikat diri kami dengan sumpah yang tidak dapat dibatalkan lagi. Oleh sebab itu berdoalah untuk kami, sebab engkau adalah seorang perempuan yang saleh, niscaya Tuhan akan menurunkan hujan untuk memenuhi sumur-sumur kita. Lalu kita tidak akan merana lagi. Sahut Yudit kepada mereka, dengarkanlah aku ini. Aku hendak melakukan sesuatu yang turun-temurun akan dikisahkan kepada anak-anak bangsa kita. Kamu hendaklah berdiri di pintu gerbang kota pada malam ini juga. Maka aku hendak keluar bersama dengan dayangku. Dalam hari-hari, yang sehabisnya kamu telah berjanji akan menyerahkan kota ini kepada musuh kita, Gusti akan mengunjungi Israel dengan perantaraanku. Tetapi kamu jangan menyelidiki apa yang hendak kuperbuat, sebab aku tidak akan mengatakan apa-apa kepadamu, hingga sudah terlaksana apa yang hendak kulakukan. Maka berkatalah Uzia dan para pemimpin kepada Yudit, selamat jalan. Semoga Gusti Tuhan melindungi engkau untuk menghukum para musuh kita. Kemudian mereka keluar dari gubuk itu dan pergi ke tempat penjagaan masing-masing.